Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya membuat video dengan judul sangat fatal kondisi tanaman saat pH tanah rendah. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten video yang lebih kreatif, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya. pH tanah merupakan standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan pada suatu lahan pertanian. Pengukuran pH tanah hendaknya dilakukan sebelum melakukan penanaman, dan cara yang paling mudah mengukur pH tanah yaitu dengan menggunakan pH meter atau pH tester. Dengan mengetahui kadar pH tanah, maka petani dapat mengambil tindakan dini tentang tanah atau lahan yang akan ditanami, atau paling tidak dapat melakukan tanaman yang cocok untuk dibudidayakan. Karena setiap tanaman memiliki kebutuhan kadar pH yang berbeda-beda. pH normal berada pada angka 6-7, merupakan pH ideal. Kandungan senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara, dan mineral-mineral semua dalam kondisi optimal. pH asam berada pada angka di bawah 6, yang cenderung mempunyai kandungan hidrogen atau H, besi atau Fe, Mn atau mangan, dan aluminium tinggi. Pada kondisi tanah asam, biasanya tanaman tidak mampu tumbuh dengan baik karena unsur hara tidak dapat diserap oleh tanaman secara optimal, serta kondisi yang baik untuk perkembangan penyakit. pH basa berada pada angka di atas 7. Pada tanah pH basa lebih banyak mengandung kalsium atau kapur. Kondisi kebasahan tinggi tidak baik untuk tanaman. Adapun penyebab pH tanah asam adalah sebagai berikut. 1. Penyiraman air secara berlebihan, baik itu oleh air hujan maupun air siraman. Akibatnya meningkatkan pelarutan unsur Ca atau kalsium dan Mg atau magnesium, yang merupakan penentu asam tidaknya suatu tanah. 2. Pengeringan yang kurang lancar, yaitu penyaluran air atau drainase yang tidak sempurna dari selokan yang ada pada bedengan lahan. 3. Pemakaian pupuk yang meninggalkan sisa asam secara berlebihan, yaitu pemakaian pupuk yang tidak bijaksana yang menjadikan tanah asam, terutama pupuk ZA, urea, ZK, amopos, NPK, dan KCl. Adapun dampak tanaman terhadap pH tanah asam adalah sebagai berikut. 1. Defisiensi atau kekurangan unsur hara, yaitu fosfat atau P. Seluruh warna daun berubah menjadi lebih tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Tepi daun, cabang, dan batang akan berwarna keunguan. Lambat laun berubah menjadi kuning, kemudian layu. Jika tanaman berbuah, buahnya akan kecil dan mutu jelek serta cepat masak. Kalium atau K. Daun tua akan mengkerut dan kering. Daun akan timbul bercak merah kecoklatan, lalu mengering dan mati. Buah tumbuh tidak sempurna, kecil, mutu jelek, hasil sedikit, dan tidak tahan simpan. Daun dan buah banyak mengalami kerontokan. Kalsium atau Ca. Titik tumbuh lemah, perubahan bentuk daun, keriting, kecil, akhirnya daun rontok. Tanaman tidak kekar, bunga rontok. Magnesium atau Mg. Daun tua mengalami kerusakan dan gagal membentuk klorofil, sehingga
tampak bercak coklat. Daun yang semula hijau berubah menjadi kuning dan pucat. Daun kering dan seringkali mati. Daya tumbuh biji menjadi berkurang. 2. Terjadi keracunan logam-logam berat. Pada kondisi tanah asam, logam-logam berat seperti Fe atau besi, Mn atau mangan, dan Al atau aluminium. Pada kondisi tanah asam, logam-logam berat seperti Fe atau besi, Mn atau mangan, dan aluminium atau Al sangat melimpah dan pada kondisi mudah diserap tanaman, sehingga tanaman mengalami keracunan. Dengan ciri-ciri daun tanaman mengkeriting, adanya bercak coklat pada daun, dan pertumbuhan akar akan terhambat. 3. Aktivitas mikroorganisme menurun. Tinggi rendahnya aktivitas mikroorganisme yang menguntungkan dipengaruhi dengan menurunnya pH tanah. Dengan menurunnya pH tanah atau tanah asam, aktivitas mikroorganisme akan menurun, sehingga proses penguraian bahan sisa organik di tanah yang telah mati menjadi N atau nitrogen, P atau fosfat, K atau kalium, Ca atau kalsium akan menurun. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang saya hormati, saya kira cukup sekian dulu video pagi ini yang membahas sangat fatal kondisi tanaman saat pH tanah rendah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.